jadi dulu saya kan punya geng. Berawal dari temannya teman, dan akhirnya jadi keluarga. Ada apa-apa kita saling, kurang lebih ya 20 orang lah. Ada cewek cowok. Nah suatu saat udah sampai di Puncrut, udah janjian semua, alhamdulillah semua hadir. Nah singkat cerita, saya makan-makan biasa. Istri saya tiba-tiba pengen buang air kecil. Nah ngajakin ke teman saya, jadi bukan ke saya. Cewek sama cewek. WC-nya tuh kebetulan jauh agak di bawah. Lokasinya di Puncrut ya, di TITA 2 kalau nggak salah dulu tuh. TITA 2. Jadi posisi kita di atas, makan, WC di bawah. Nah di situ teman saya nggak bilang, padahal tahu istri saya itu lagi dapat lah. Nggak bilang, tiba-tiba singkat cerita ke atas lagi udah beres makan-makan, tutup acara sambil ketawa-ketawa sambil ngobrol sama yang lain. Nah pas mau pulang, dari pertama mau pulang ke bawah jalan sambil pakai sepatu sambil mau ke motor ke parkiran tuh beda. Istri saya tuh dari awal pertama pergi happy. Beda gimana sikapnya? Beda sikapnya. Jadi kayak lebih ke pendiam. Langsung 90 derajat. Itu kejadiannya malam atau gimana? Malam. Kalau boleh tahu malam apa tuh? Jam malam biasa. Malam biasa. Nah di situ istri saya tuh tiba-tiba kayak orang yang banyak pikiran. Ditanya ngelamun gitu. Ditanya seperlunya ngejawab, loh kenapa gitu kan, apakah orang nu salah, nanya kunaon gitu kan, bengong terus. diajak ngobrol lah. Nah saya belum sadar itu bahwa istri saya lagi head. Dan tadi nggak izin ke bawah tuh, mau ke toilet. Itu juga nggak tahu. Udah saya lagi ngobrol sama teman cowok, kita udah bayar, baliklah ke parkiran, ngumpul dulu sebentar. Nah lihat dia masih siang nih. Pulang kira-kira jam berapa? Pulang malam, soalnya kan saya suka main orangnya, suka nongkrong lah kemana. Jam 11 lah, jam 12 gitu. Kurang dari jam. Ya kurang lebih segitulah. Kurang lebih. Nah sebagian ada yang pulang nih, ada yang ajak nongkrong. Nah besoknya kan saya kerja sama istri. Yaudahlah saya pulang aja lah. Tapi istri pengen ke kosan teman saya dulu yang di daerah itu bagus, adalah daerah sana kosannya. Pengen mendownload film katanya, film Korea kayak gitulah. Biasa. Kan di sana wifi kenceng nih di sana. Oke lah. Nah di situ saya sambil perjalanan pakai motor, lihat baru nyampe ke sana dia tiba-tiba duduk, nggak banyak ngomong, duduk di kosan. Ya kos-kosan kayak mahasiswa lah gitu lah. Udah nyampe nih di sana di kosan. Tiba-tiba dia kayak anak kecil duduk, HP ditaruh di depannya, sambil gini ngelamun. Ditanya dijawab, mau makan lagi nggak? Itu. Nah di situ udah beda. Saya pertama lihat dari mau pulang di Puncrut ke daerah kosan. Tanya, ada apa ini? Saya kan belum tahu, istri saya tadi ke toilet sebelumnya di Puncrut. Nah singkat cerita, sudah malam kan, waktu sampai jam 12:30 kalau nggak salah. Saya pulang lah sama istri saya, anak-anak juga ikut pulang semua bareng-bareng. Nah ketika pulang ada teman saya tuh 3 orang. Ada 1 orang tuh keponakan istri saya, cewek. Orangnya dia rumahnya di Cibiru. Pulang jam 12:30 takut kan? Ya udah saya ajakin nginep di rumah sama si teman saya berdua, yang satu pacarnya cowok, yang satu cowok lagi. Ya udahlah bareng-bareng di rumah. Nginep nih di rumah. Nah pas di perjalanan nggak pernah mau ngomong duluan, nyapa gitu. Istri itu di perjalanan sampai pulang teh. Saya kayak tukang ojek, nggak ngobrol nggak apa. Gini. Tapi diajak hari itu
ente? Enggak, saya sengaja coba kalau dibiarin ngajak ngobrol nggak atau gimana Ada, nggak ya. gitu. Inisiatifnya sendiri gimana? Ternyata benar. Nah di situ makin pikiran tuh makin wah. Tapi udah tahu pas itu posisi Tony istri lagi head. Nah di situ belum ngeh. Belum tahu, tapi tahu gitu. Cuman nggak ngeh waktu Nggak di ngeh. toilet ke toilet di Tuntrut gitu Nah, sama temen tuh. Nah udah nyampe di rumah, di situ banyak teman-teman saya lihat teh Nyapa nyapa teman saya tuh ya nyapa biasa ya udah dijawab lah. Jawab. Ayo orang balik lah ngespeting. Nya. Oke, nya hati-hati. Tapi tatapan mereka tuh beda ke temen istri Istri Tony. ngeliatnya tuh beda. Nah di situ saya makin curiga. Dan nyampe rumah tuh keadaan ada orang tua udah pada tidur. Saya buka pintu. Nah si istri saya tuh mau pingsan. Lemas gitu lah. Lemas. Langsung Tiba-tiba lemas. Udah mau nyampe rumah. berapa meter lagi mau rumah? Iya. Istri teh lemas. Langsung lemas. Pas Tahu waktu- lemesnya dari? waktu mau turun motor, Ah. kan daerah saya tuh satu motor gini tuh jalan. Oh, sempoyongan gitu merenya. Ya jadi kalau orang yang nggak biasa tuh ya Ya. takut lah eh, terjal gitu ke bawah. terus tahunya pas istri lemes. Nah pas lemas, Kelihatan sempoyongan gitu. gini, dah badan teh gini gitu. Nunduk. Kirain saya ngantuk, tapi beda. Saya udah curiga. Maksudnya udah curiga gimana? Kalau misalkan ngantuk pasti digini-gini kan pasti Ya pasti ngomong lah gitu. gimana gitu kan. Tapi Ini- kan mateng. Enggak pas ngomong gitu dari enggak, awal. pas deket-deket nih, deket-deket mau ke rumah. Hmm. Ente ngehnya, ente kan berpikirnya, oh nggak ngantuk, oh iya, ini mah beda, bukan ngantuk kan. Ya, Cuma ente langsung ngehnya, oh ini ada sesuatu diganjil Ya. gitu kan. ya. Cuma belum tahu Belum apanya. tahu, ah. Oke. Nah pas nyampe di rumah kan di gang di atas itu kan posisi tuh ya ibarat deket kali lah ke bawahnya, deket rumah, deket Cikapundung. Nah waktu mau turun dari motor sempat bilang, aduh pusing nih kepala aku katanya. Nah saya minta tolonglah ke keponakan si istri saya, coba bawa aja, gotong aja, kan ada cowok juga teman saya, gotongin lah tolong ke rumahin. Saya ini ngebawain dulu motor, kagok. Oh ya udah, sama aku aja sana. Ya alhamdulillah pada baik lah nya, dibantuan. Sampai ke dalam rumah. Digotongnya gimana? Dipapah Di gitu? gini ya sambil jalan dirangkul bareng-bareng lah. Sambil jalan ke bawah tangga. Sambil ke rumah. Nah saya lewat ke gang sebelah. Soalnya kan kalau gang tangga nggak bisa pakai motor, harus muter. Itu belum ketahuan napas dipapah gitu Belum. teh, maksudnya belum ketahuan. Ya, Cuma oh ini udah maksudnya bisa aja ngantuk atau masuk Ya, angin betul. atau apa. Nah. Pikirannya kayak gitu. nah waktu mereka jalan sambil bawa istri saya tuh, saya kan muter sama teman saya bawa motor. Pas-pasan nyampe di rumah, nyampe barengan. Nah pas nyampe saya buka gerbang, standarin motor. Yang dulu itu istri saya sok tidurin aja dulu, tidurin di kamar. Matanya langsung merah. Mata istri saya tuh, saya belum ngeh. Ada keponakan istri saya yang ngeh. Cuman dia nggak berani ngomong ke saya. Beda lah gitu Beda. sikapnya. Terus, nah ngelamun aja dia waktu ditidurin ngelamun, mata pandangan kosong, Nah, jadi dia rebahan tapi Iya. mata membuka gitu. kosong yang membuka. Nah di situ saya masuk, lihat orang tua udah pada tidur, lihat istri saya, aduh ini sakit atau apa gitu kan. Perasaan kalau sakit tadi di sana enjoy Tapi gitu. nanya nggak Tony Nggak. ke istri? Nggak, belum. Ngobrol. Istri juga gitu dia. Dia aja di situ. Nah sama saya ditanya langsung, kamu sakit kata saya tuh ya, sakit atau gimana, atau ada pikiran apa, ada masalah apa di tempat kerja atau sama anak-anak, coba cerita. Tapi saya udah curiga. Nah nggak lama kalau nggak salah tuh si keponakan istri saya tuh yang bilang, tadi itu si teteh ke toilet
dipuncrut. Itu teh yang nganterinnya dia. Yang nganterinnya teman saya si Nopi ada. Oh, cuma si Itu saudara itu. lihat. Terus Nah, nggak bilang ke Tony gitu kan. Biasanya kalau misalkan ke toilet, ya oke lah kalau sama teman cewek gitu kan. Dia juga pasti ngerti, bekasnya pasti dibawa lagi kan, nggak mungkin dibuang sembarangan yang gitu mah kan. Nah, katanya bekasnya itu dibuang ke tong sampah. Dibuang aja, nggak dibersihin dulu, nggak apa. Nah, di situ saya baru waduh, kata saya tuh, pantesan dari tadi tuh beda. Ternyata ini. Nah, penyebabnya banyak. terus yang dilakuin gimana? Nah, di situ saya nggak lama minta tolong ke teman saya yang cowok, tolong Pak, mintain bikinin air hangat, air putih, cobain lah. Nah, di situ si air itu saya jampe sebisa saya lah, jampe baca-bacaan apa, Bismillah. Kalau emang ini bener istri saya tuh ada yang ngikutin dari puncrut gitu kan, tolonglah keluar dari tubuh istri saya gitu kan, jangan ganggu, mau ngapain juga kan. Kalau emang salah maafin lah gitu kan, berdoa lah, berdoaan. Nah, waktu mau diminum itu nggak mau Istri teh Nggak mau nolak. nolaknya gimana? Mau diminum gitu kan, gelas saya minumin, dipegangin, si air itu nggak masuk. Si airnya tuh, nah saya nyari sedotan, coba pakai sedotan. Nyuruh ke teman saya cowok, tolong ambilin sedotan, ada di kulkas ya. Nah, ambil sedotan, bacaan jadi Bismillah sebisa saya baca-bacaan. Nah, Bismillah sama saya diambil 3-4 ke tangan lah, sambil diusapin dari muka, tangan sama kaki. Tapi terusnya melotot itu matanya merah. Makin jadi di situ teh. jadinya Jadi tuh makin Ngelawan. Kayak nggak mau gitu. Nah, dia napas begituan makin jadi di situ teh. Nah, sampai yang lain teman saya kaget karena keadaan sunyi kan malam ya, berisik. Orang tua saya bangun jam 1-an lah kalau nggak salah. Jam 1-an si bapak bangun. Nah, pura-pura si bapak mau ke air tuh. Tapi saya udah ngerti kalau ada teman kalau ke rumah. Nah, ngeliatlah kondisinya. Udah teman saya kan pada berisik, penasaran kayaknya. Ada apa ini? Si Ate kenapa katanya? Kata si bapak. Nah, nggak lama bapak ngambil air. Sama kayak tadi saya pertama ngambil air kayak gitu, dijampe. Ya, bapak saya bekas titisan kakek ya dulu. maksudnya bapak Iya punyalah gitu. oke. Ya, Tahu lebih lah salah gitu. tahu, Ya. lebih tahu lah yang kayak Ya, gitu. ya. Nah, alhamdulillah ada si bapak. Nah, waktu di doaan, kalau sama air saya tuh masih ada, punya saya tuh masih banyak, ditambah sama si bapak. Nah, yang si bapak dicobain, diminumin. Kalau yang saya kan nggak masuk Nggak tuh. masuk, Nah, waktu sama si bapak langsung jadi. Jadi nak kumaha tuh? Pertama di doaan si bapak diusapin kena muka, Masukkan itu langsung melawan, berontak. menjerit. Nah, mau ngelepasin kaki, tangan, wah, sama banyakan tuh dipegangin badannya. Teh istighfar teh, kata keponakan si istri saya tuh. Nah, sama saya sebisa mungkin saya lihat mukanya diginiin berhadapan. Sok mana yang emang wani keluar, pulang nggak ganggu istri abi. Kalau emang salah buang sampah sembarangan, ya maaf, ini bukan tempat mana. Kata saya tuh digituin. Terus sempat komunikasi nggak maksudnya kalau kesurupan si itunya kan suka ngomong apa? Ada ngomong. Nah, si omongan itu ngegerem. Jadi kurang jelas. Kedengaran tuh dia mau terjun ke Cikapundung. Pengen ke sana. Ngomong gitu dulu. Gitu sih. Kan rumah saya tuh terakhir ya. Jalan lah sejalan motor, kaki ke jalan lah biasa. Nah, langsung terjun ke Cikapundung. Rumah saya itu. Jadi dia tuh nunjuk-nunjuk keluar. Sesuai itu. Nah, sama si bapak sebisa mungkin dipegang, didoaan.
dilawan. Wah iya mah budak leutik cek si bapak teh. Budak leutik iya mah cenah cek si bapak teh. Mana di mana diajak komunikasi ke si bapak teh sok keluar karunya kasih Neng. Si Neng namu ka ditu punten namun emang ngabala niatna kan arulin barudak teh. Punten mun emang ngaganggu. Punten mun emang ngagandengan. Sok ayeuna mana keluar da selain dunia mana dia di dia karunya kasih Neng dia. Tapi reaksinya terus ngelawan. Terus ngelawan, melototan we ke si bapak tuh. Matanya makin jadi, makin merah. Mau ngeludah ke si bapak tuh. Tapi sempat ngeludah nggak? Nggak, ditahan. Udah ya kayak orang ngeludah lah gituan. Ditahan. Saya pegang kaki sama tangannya kan sambil berontak tuh. Nah dipegang nggak lama, alhamdulillah makin mereda, udah terbiasa, udah biasa lagi lah gitu, udah agak normal, sadar ya. Terus sok istighfar kata saya itu, istighfar jangan banyak pikiran, istighfar. Nah udah lama dari situ, alhamdulillah lah istri saya itu sadar, udah agak tenang. Saya kasih dia tidur dulu. Nah anak-anak, teman-teman saya sama keponakan saya ajak keluar buat memastiin. Nah waktu udah keluar, lihat istri saya udah tidur, anak udah nyenyak, si bapak juga udah tidur lagi. Nah saya ajak ngobrol ke keponakan istri saya. Tadi tuh si teteh ke air, kenapa nggak bilang sama Tony? Ya ada, Tony kan tadi ngobrol katanya sama anak-anak. Dan lagian ada teh nopi sama teh nopi, ya kan aku nggak tahu kalau bekas pembalutnya tuh nggak dibawa lagi. Nah nggak tahu lupa atau apa ya, istri saya itu tiba-tiba dibuang ke tong sampah, nggak dibersihin dulu katanya. Nah oke lah itu gitu. Istri nyerita besoknya. Besoknya. Nah udah di situ ya udahlah kita tidur istirahat, besok kan pada kerja lagi, aktivitas lagi. Nah besok malam kita kumpul lagi, pulang kerja, banyakkan lah pulang kerja anak-anak, kita kan tiap hari suka ngumpul tuh. Nah sharing lah. Nah di situ saya nanya ke istri saya, belum juga nanya dia udah ngebalik duluan. Nah di situ istri saya langsung bilang, ya kemarin aku tuh ke toilet sama si Nopi katanya. Tapi aku nggak bilang ke kamu, kenapa nggak bilang? Ya nggak apa-apa nggak bilang juga, yang penting kamu ngerti sendiri. Ngerasa kontak nggak sama yang masukin? Ada katanya. Oh ada. Kayak saya tanya, itu tuh benar yang kemasukan tuh anak kecil? Iya benar katanya. Nah aku teh senang katanya, asa pengen ke Cikapundung aja, asa pengen terjun. Ada teman di situ teh katanya tuh. Aku pengen ke sana, tapi langsung loncat katanya. Oh, pantesan benar kan yang aku ceritain tadi kan, yang waktu kejadian dia pengen ke itu tuh katanya. Pas kerasukan ngomong terus pengen ke sana. Ya. Nah, di situ saya langsung mikir, ya udahlah yang penting udah selamat, nggak sampai kenapa-kenapa, masih panjang umur alhamdulillah. Ya lain kali lebih hati-hati lah buat para cewek yang lagi head, terus kebetulan pengen main atau lagi main atau kagok lagi udah main di luar mau ke toilet segala macem harus dijaga. Ya. Oke, kita akhiri dulu cerita part 1 bersama Tony. Duh, bulu ini sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, Mas Bro. Mantap.